semuanya masuk neraka. Melainkan satu kaum jua masuk surga. Hanya satu kelompok yang masuk surga. 72 kelompok masuk neraka. Ini ujar Nabi kita. Maka sembah sahabat, siapa yang satu kaum itu ya Rasulullah? Siapa yang selamat itu? Maka sabda Rasulullah SAW, yaitu yang aku di dalamnya dan segala sahabatku, yakni yaitu jalanku yang betul dan jalan segala sahabatku, yaitulah jalan ahlus sunnah wal jamaah. Nah, ini terjemahan dari Syekh Muhammad Arsad bin Abdullah Al-Banjari. Lalu beliau berkata lagi, hubaya hubaya, hubaya hubaya, artinya perhatian perhatian. Ujar Sidin, saudaraku yang beriman, wajib atasmu beriktikad dengan iktikad ahlus sunnah wal jamaah. Perhatian perhatian, wahai saudaraku, wajib atasmu beriktikad dengan iktikad ahlus sunnah wal jamaah. Itu kitab Tuhfatur Ragibin memang spesial mengulas tentang i'tikad ahlus sunnah wal jamaah, jalan yang diridhai oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Nah, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, i'tikad ahlus sunnah wal jamaah itulah satu kelompok yang kada masuk neraka. 72 lainnya masuk neraka. Nah, jadi kita ini diwajibkan untuk beriktikad dengan i'tikad ahlus sunnah wal jamaah. I'tikad itu artinya keyakinan yang bulat. Kita mempunyai satu keyakinan yang sangat bulat, sebagaimana keyakinannya ahlus sunnah wal jamaah. Jadi i'tikad itu di atas daripada yakin, di bawah sedikit dari ma'rifat. Itu i'tikad. Tentang kepercayaan ini ada yang namanya waham. Waham itu bebaya percaya, banyak adanya. Waham. Naik dikit sak. Sak ini setengah percaya, setengah kada. Ada zan. Zan ini 75% percaya, 25% kada percaya. Zan. Kalau yakin 100% percaya. I'tikad lebih dari 100%. Di atas i'tikad cuma ada ma'rifat. Kalau ma'rifat tuh macam sudah dirasa. Semuaan kira-kira kita mengiktikadkan bahwa Baitullah ada di Mekah. Adakah yang ragu Baitullah itu di Mekah? Semua kita yakin. Yakinnya sampai ke i'tikad. Tapi yang ma'rifat Baitullah ada di sana kada semua orang. Yang pernah melihat langsung, pernah menjamah langsung, itulah orang yang ma'rifat dengan Baitullah. Keyakinan bulat sebagaimana keyakinan ahlus sunnah wal jamaah kalau kita ingin kada masuk neraka. Nah, ahlus sunnah wal jamaah itu apa? Ahlus sunnah wal jamaah itu adalah satu kelompok yang diimami oleh dua imam besar. Satu, imam ahlus sunnah wal jamaah ini bernama Abul Hasan Al-Asy'ari, wafat tahun 323 di Baghdad. Ini Imam Asy'ari. Yang kedua
ada imam yang namanya Abu Mansur Al-Maturidi, wafat tahun 33 di Samarkand. 333 di Samarkand itu sekarang ini di negeri Uzbekistan, Asia Tengah. Nah, ini dua imam ini yang dikatakan imam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau urusan ibadah-ibadah kita, tata cara sembahyang kita kenal mazhab Syafi'i, kita kenal Imam Hanafi, kita kenal Imam Maliki, kita kenal Imam Hambali. Itu urusan tata cara ibadah zahir. Tapi kalau urusan keyakinan kita, i'tikad kita mesti ikut dua imam ini. Mau ikut Imam Abul Hasan Al-Asy'ari atau Abu Mansur Al-Maturidi. Nah, ini dua imam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi keyakinan kita terhadap agama ini mesti sesuai dengan keyakinan dua imam ini. Karena dua imam ini adalah merupakan tajalli, penampakan daripada keyakinan Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Jadi dua imam ini, Abul Hasan Al-Asy'ari, Abu Mansur Al-Maturidi. Ini dua imam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini banyak sepakatnya dua imam ini, cuma ada 12 yang tidak sepakat. Tapi kedua-duanya ahlul haq benar. Nah, kita Asia Tenggara, termasuk kita Kandangan, Barabai, Asia Tenggara, ini umumnya pengikut Abul Hasan Al-Asy'ari. Jadi apa etikad kamu? Etikadku Ahlus Sunnah wal Jamaah. Imam kamu siapa? Abul Hasan Al-Asy'ari. Itu untuk kebanyakan yang dianut oleh manusia di Asia Tenggara. Sedangkan Abu Mansur Al-Maturidi ini pengikutnya banyak di daerah Asia Selatan, India, Pakistan, Bangladesh, apalagi tadi Asia Tengah, Uzbekistan, Kazakhstan. Nah, itu banyak pengikutnya Imam Al-Maturidi. Kedua-dua imam ini sama, ahlul haq, ahlus sunnah wal jamaah. Nah, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Lalu apa ciri, apa ajaran dari Ahlus Sunnah wal Jamaah ini yang mesti kita yakini, yang mesti kita i'tikadkan? Jadi seluruh ini ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah itu urusan i'tikad, bukan urusan suara, urusan ngomong, urusan pandir, ini urusan hati, urusan keyakinan. Jadi kalau i'tikad Ahlus Sunnah ini disampaikan cuma untuk diyakini, bukan untuk dipraktikkan dengan anggota tubuh, lain dengan fikih. Nah, jadi i'tikad, keyakinan kita jangan bergeser sedikit pun dari keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah kalau kita hendak masuk surga. Sesuai sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, apa antara lain ajaran-ajaran yang kita disuruh ma'yatikatkan oleh Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah itu? Satu, contohnya macam Aqidatul Khamsin. Aqidatul Khamsin. Aqidatul Khamsin itu artinya keyakinan yang 50. Nah, ini ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. 50 akidah, 50 keyakinan. Kalau kada tahu 50 ini, kada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini yang paling dasar. Jadi ini 50 ini bagi pengikut Ahlus Sunnah, yang 50 ini wajib dipelajari, wajib dipahami, wajib diiktikadkan. Satu pun kurang dari 50 keluar dari Ahlus Sunnah wal Jamaah.
50 ini wajib dipelajari bagi setiap muslim muslimah, bukan fardu kifayah, fardu ain. Dipahami dan diiktikadkan. Apa yang 50 itu? Satu, yang wajib bagi Tuhan 20. Yang mustahil bagi Tuhan 20. Yang harus bagi Tuhan 41. Yang wajib bagi para rasul 4. Yang mustahil bagi para rasul 4. Yang harus bagi para rasul 9. Jumlahnya 50. Nah, jadi bila orang kada tahu sifat 20, kada ngerti, di luar ahlus sunnah wal jamaah. Di luar ahlus sunnah wal jamaah. Karena salah satu ajaran dari ahlus sunnah wal jamaah itu adalah mengiktikadkan satu akidah yang 50 itu. Jadi kewajiban kita kepada anak kita, bini kita untuk mengenalkan semua itu. Bukan hanya kita yang dituntut meyakinkan seperti itu, tapi anak kita, bini kita pun dituntut juga untuk mengetahui, memahami dan meyakinkan apa yang dimaksud dengan 50 tadi. Yang wajib bagi Tuhan 20, mustahil 20, harus 1. Wajib bagi rasul-rasul 4, mustahil 4, harus 1. Nah itu bagian daripada ajaran pokok ahlus sunnah wal jamaah. Kalau ada orang mengatakan itu sifat 20 kalau tidak zaman Nabi, enggak memang sifat 20. Itu orang bukan ahlus sunnah wal jamaah. Itu orang bukan ahlus sunnah wal jamaah. Orang ahlus sunnah wal jamaah dengan Imam Abul Hasan Asy'ari atau Abu Mansur Maturidi, itu ajarannya adalah yang 50 itu yang pertama, Aqidatul Khamsin. Jadi harus ngerti. Nang kada mengerti mulai malam ini harus mengerti. Bila kada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dalam kitab Dalail Khairat yang dikarang oleh Sayyid Muhammad bin Sulaiman Al-Jazuli, di awal-awal ada doa, wa amitna, matikan kami ala sunnah wal jamaah. Mati mesti dalam i'tikad ahlus sunnah wal jamaah. Nah, jadi ini jangan anggap penting, ini urusan neraka surga, bukan urusan pahala. Ini bukan urusan berkat rahmat yang dicari. Ini surga neraka di sini. Lepas dari i'tikad ahlus sunnah wal jamaah, sudah dianggap Nabi binar dalam neraka. Nah, ini yang perlu kita cari sebujurnya, kita pelajari, karena ini bagian pokok dari seorang mukmin dan mukminah. Kita kada perlu tahu tentang wali anu berapa umurnya. Itu kita tahu, kita kada mengganggu dengan Allah. Kita kada perlu tahu wali anu di mana kuburnya. Itu kada tahu, itu kada masuk neraka. Kita kada ziarah ke kubur anu, kada jadi masalah. Kita kada ziarah ke kubur wali, kada bakal masuk neraka. Tapi kalau kita kada tahu satu dari yang 50 ini, kada mengerti, kada paham, kita masuk neraka. Nah ini kita cara berpikir kita harus memilih mana yang lebih utama yang kita kaji, mana yang lebih utama yang kita kerjakan, mana yang nomor 2, mana yang nomor 3. Semua kebaikan itu baik. Tapi kebaikan itu ada martabatnya, mana yang harus didahulukan. Ada martabat yang tinggi, kewajiban. Martabat yang nomor 2 ada sunat. Jangan sampai kita melulu mengaji yang sunat, tapi kewajiban ditinggalkan. Nah ini ajaran ahlus sunnah wal jamaah. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Nah kemudian lagi di antara ajaran ahlus sunnah wal jamaah yang mesti kita i'tikadkan di dalam hati kita, cinta kepada seluruh keluarga Nabi, cinta kepada seluruh sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam tanpa membedakan kedua-duanya. Sahabat Nabi kayak Abu Bakar Siddiq, Umar, Utsman, Abu Hurairah,
Abu Darda, Bilal dan sebagainya, itu sahabat Nabi. Kita cinta kepada semua sahabat Nabi. Kita semua cinta kepada istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita cinta semua kepada keluarga Nabi, cinta kepada Siti Fatimah radhiyallahu anha, kepada Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, semua kita cinta. Tidak ada pun satu sahabat Nabi yang kita benci. Tidak ada pun satu keluarga Nabi yang dibenci. Ini etikat Ahlus Sunnah wal Jamaah. Satu aja sahabat Nabi kita benci, kita sudah keluar dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Satu aja keluarga Nabi yang kita benci karena dia keluarga Nabi, kita sudah keluar dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Satu keluarga Nabi, satu zuriat Nabi kita benci karena dia zuriat Nabi, sudah keluar dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, ini keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau kita ada kedatangan orang-orang yang mencaci maki atau meremehkan atau semacam menghina atau menjahatkan satu dari sahabat Nabi, maka ketahuilah ini orang sudah bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jangan diikut. Jangan diikut. Ulama manapun, datang dari manapun, sebesar apapun jubah bulangnya, kalau datang ke tempat kita mencaci-caci sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jangan diikut. Ini orang bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Allah sudah menyatakan dalam Al-Quran tentang sahabat ini, radhiyallahu anhum wa radu'an. Itu Al-Quran. Radhiyallahu anhum, Allah ridha semua sahabat Nabi. Mereka pun ridha Allah sebagai Tuhannya. Makanya sahabat-sahabat itu disebut radhiyallahu an, karena Allah meridai mereka. Nah, orang yang diridai Allah, masa kita benci? Makanya i'tikad Ahlus Sunnah wal Jamaah, semua sahabat Nabi kita cinta. Ada membeda-bedakan sahabat yang mana, cinta semua. Demikian lagi tentang keluarga Nabi. Keluarga Nabi, keturunan Nabi, semuanya kita cinta kepada mereka. Kalau kena ada orang datang ke tempat kita berdakwah, mencaci maki, menghinakan, meremehkan tentang keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketahui itu bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kada perlu diikut. Ini kedua-dua kelompok ini ada mazhab kelompok besar di dunia ini yang pekerjaannya mencaci maki sahabat Nabi. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an pada akalnya fasik, ada yang mengatakan zalim, ada yang mengatakan kafir. Istri-istri Nabi demikian. Ini sudah di luar dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ada satu kelompok lagi yang mencaci maki Sayyidina Ali, mencaci maki Sayyidina Hasan. Dia hanya memuliakan sahabat-sahabat Nabi. Ini kelompok ini ada. Terutama di negeri yang namanya Oman. Oman itu kelompok yang namanya Ibadiyah. Mazhabnya mazhab Ibadiyah. Ini kelompok ini kada suka dengan keluarga Nabi. Dia berlepas dari Sayyidina Ali, dia berlepas dari Sayyidina Hasan, berlepas dari Sayyidina Husain. Dia pegangnya cuma Abu Bakar, Umar. Nah, ini kalau datang ke tempat kita kada perlu diikuti, kada perlu suruh ceramah ini mengalihi kita, merusak kita. Kita Ahlus Sunnah wal Jamaah itu adalah cinta seluruh sahabat Nabi, cinta seluruh keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini i'tikad Ahlus Sunnah. Dan cinta itu bukan diucapkan, cinta bukan ditulis. Tapi cinta itu bagian daripada a'malul qulub, perbuatan hati, bagian dari i'tikad. Bagian dari i'tikad. Banyak orang mengatakan aku cinta, hatinya mana cinta? Nah, yang dipandang itu adalah hatinya. Nah, hatinya. Jadi jangan sekali-kali kita ada menghinakan, meremehkan sahabat Nabi. Jangan kita meremehkan, menghinakan para keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agar kita tetap dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah.